Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, sebuah pertempuran besar yang tak hanya soal tarif dan barang impor, tapi juga mengguncang fondasi ekonomi dunia. Ketika kedua kekuatan ekonomi terbesar bertarung, siapa sebenarnya yang paling terkena dampaknya? Mari kita telusuri bagaimana perang ini merembet ke berbagai sektor, dari teknologi hingga retail, dan apa pelajaran yang bisa kita tarik dari semua ini. Di awal konflik, China mengandalkan tarif sebesar 67% untuk produk tertentu, sebagai balasan atas tarif Amerika Serikat. Tapi yang menarik, bukan cuma petani kedelai atau harga iPhone yang melonjak. Perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat, yang dulu dianggap terlalu besar untuk gagal, mulai goyah. Salah satunya adalah Tesla, bermain di panggung dunia otomotif, tapi kini terjebak dalam perang tarif yang tak terduga. Berbeda dari perusahaan lain, Elon Musk punya keunggulan karena dekat dengan kekuasaan. Kedekatannya dengan pemerintah seringkali memberinya akses yang lebih mudah dan cepat dalam berbagai urusan bisnis. Tapi, perang dagang memberi dampak besar. Tarif balasan China mencapai 125% untuk mobil impor dari Amerika Serikat. Ini membuat harga mobil Tesla di China melonjak drastis, mengurangi daya saingnya di pasar yang sangat kompetitif. Tesla harus menarik Model S dan X dari pasar China, pasar terbesar kedua mereka. Langkah ini tentu saja mempengaruhi penjualan global mereka dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Ditambah gangguan rantai pasok akibat pembatasan ekspor tanah jarang dari China, produksi baterai Tesla terganggu, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi permintaan pasar. Dan sahamnya jatuh hingga 15%, terburuk dalam 5 tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap masa depan Tesla di pasar global. Elon Musk harus berjuang mempertahankan ambisinya di tengah turbulensi yang tak bisa dia kontrol. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, masa depan Tesla di pasar China menjadi semakin tidak pasti. Perang ini juga menyentuh hati ekonomi domestik, mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Walmart, raja harga murah, mengandalkan lebih dari 60% produk dari China untuk menjaga harga tetap rendah. Ketika tarif impor naik, harga kebutuhan pokok melambung, membuat konsumen kesulitan. Walmart pun memaksa pemasok China menurunkan harga hingga 10%, tapi ini sulit dipenuhi oleh pemasok. Akibatnya harga naik, daya beli menurun, dan keuntungan mereka tergerus. Sahamnya pun anjlok, mencerminkan ketidakpastian pasar. Untuk menyelamatkan diri, Walmart beralih ke India, mencari alternatif yang lebih murah, tapi langkah ini belum cukup untuk menstabilkan situasi. Rantai pasok global sudah retak, dan konsumen di Amerika mulai merasakan dampaknya dengan ketersediaan barang yang menurun dan harga yang terus naik. Tak kalah berat, Apple menghadapi situasi sulit. Perusahaan teknologi raksasa ini sedang berjuang untuk mempertahankan posisinya di pasar global yang semakin kompetitif. Penjualan iPhone di China turun 9%, yang merupakan pasar terbesar kedua bagi Apple setelah Amerika Serikat. Sementara pesaing lokal seperti Xiaomi melonjak 40%, menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Pemerintah China juga menyubsidi ponsel di bawah 6.000 yuan, yang membuat produk lokal lebih terjangkau bagi konsumen. Membuat iPhone 16 Pro, yang dibanderol mulai dari 7.999 yuan, jadi kurang kompetitif. Harga yang tinggi ini menjadi salah satu faktor utama penurunan penjualan. Nilai pasar Apple pun merosot sekitar $700 miliar hanya dalam beberapa minggu, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap masa depan perusahaan. Dengan 90% produksi masih bergantung di China, Apple menghadapi tantangan besar dalam rantai pasokan. Biaya produksi dan distribusi pun terdampak, menambah beban operasional perusahaan. Rencananya, Apple akan memindahkan produksi iPhone ke India, tapi semua itu butuh waktu, investasi besar, dan strategi baru. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada China dan membuka pasar baru. Industri microchip, komponen vital teknologi, juga tak luput dari tekanan. Amerika dan China sama-sama berusaha menghindari tarif untuk semikonduktor. Tapi, ketidakpastian ini membuat saham Intel merosot hingga 5%, mencapai titik terendah dalam sejarah. Pendapatan kuartal pertama mencapai $12,7 miliar.
Tapi laba bersih turun drastis. Intel harus memangkas 20% tenaga kerja global dan mengurangi belanja modal sebesar $2 miliar demi bertahan di tengah gejolak ini. Tak hanya teknologi, industri sepatu dan sportwear, contohnya Nike, juga terkena dampak. Tarif impor dari China, Vietnam, Indonesia, dan Kamboja membuat biaya produksi melambung. Akibatnya, penjualan global Nike merosot 9%, termasuk di China, yang dulu jadi pasar utama. Saham Nike pun mencapai titik terendah dalam 7 tahun terakhir. CEO baru mereka, Elliott Hill, berusaha mengembalikan kejayaannya dengan fokus pada olahraga dan kemitraan, tapi ketidakpastian geopolitik tetap menunggu di depan. Di dunia penerbangan, Boeing dulu simbol kekuatan industri Amerika. Tapi perang tarif dan pembatasan perdagangan mengubah semuanya. Pesawat model 737 MAX yang dipesan maskapai Cina harus dikembalikan ke AS, dan 50 pesawat harus dicari pembeli baru. Dampaknya besar, saham Boeing anjlok 14% dalam sehari, menghapus lebih dari $100 miliar dari nilai pasar. Mereka pun harus PHK 17.000 karyawan, dan mempercepat relokasi rantai pasok. Begitu juga dengan General Motors. Ketergantungan mereka pada pasar Cina dan produksi lintas negara kini berbalik menjadi tantangan besar. Tarif tinggi dari Meksiko, Kanada, dan Cina membuat biaya produksi melambung, dan model-model andalan mereka jadi tak kompetitif. Penjualan pun anjlok, dan dalam 5 tahun terakhir, GM menghadapi penurunan yang signifikan. Bahkan, mereka memundurkan ambisi kendaraan listrik demi menyelamatkan keuangan jangka pendek. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Ketika dua gajah, Amerika dan China berperang, yang paling banyak menderita adalah rumput di bawahnya. Ekonomi dunia pun ikut terguncang, inflasi naik, daya beli menurun, dan ratusan ribu pekerjaan terancam. Tapi, dari kekacauan ini, muncul kesadaran baru, bahwa di era saling ketergantungan, kerjasama tetap lebih kuat daripada konflik. Karena akhirnya, kerusakan terbesar bukanlah dari perang, tapi dari ketidaktahuan dan ketidakpastian yang terus berlanjut. Terima kasih sudah mengikuti analisis mendalam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar ekonomi dan geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.